Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita nikmat, ya, masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa melaksanakan ibadah saum, ibadah tarawih di malam ke-26. Dan Allah juga sudah memberikan kita nikmat, diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita semua, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tarawih rahimakumullah, yang tadi saya bacakan di mukadimah tadi, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, seperti yang sudah kita ketahui, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Kalau kita perhatikan jamaah semua, ya, kalimat pertama yang Allah seru itu di ayat 183 ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Kenapa enggak ya ayyuhal muslimun? Kenapa enggak ya ayyuhan nas? Kenapa enggak wahai orang muslim? Kenapa enggak wahai manusia? Tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Artinya apa? Ya. Saum ini hanya dikhususkan untuk orang-orang beriman saja, ya, bukan orang muslim, ya. Tapi orang mukmin sudah pasti dia muslim, ya. Tapi orang muslim dia belum tentu amanu, belum tentu beriman, ya. Makanya perintah saum ini hanya untuk orang-orang beriman saja. Maka bersyukurlah kita semua, ya. Maka bersyukurlah bapak, ibu dan anak-anak semua, ya, masih diberikan, masih menyala, ya, api keimanan di dalam diri kita tuh masih menyala, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan, ya. Lalu banyak orang yang mengatakan, ya, termasuk kita, bahwasanya memang gitu, Ramadan itu bulan yang berkah, ya. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan. Bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Betul Bapak Ibu? Betul? Betul, ya. Karena kenapa Ramadan bisa disebut bulan yang istimewa, bulan penuh ampunan dan bulan berkah? Ya. Karena ada saumnya di situ. Karena ada tarawihnya. Karena ada banyak aktivitas ibadah yang aktif ketika bulan Ramadan. Ya. Karena itulah disebut bahwasanya Ramadan itu bulan yang sangat berkah, karena ada saum dan tarawih dan aktivitas ibadah lainnya. Ya. Kemudian, bagaimana kita meraih keberkahan dan ampunan di bulan Ramadan? Apakah hanya sekedar saum saja, ya? Saum saja gitu, lempeng saum terus gitu, saum gitu, ya. Ya. Enggak melakukan aktivitas yang lain, enggak gitu, ya. Di bulan Ramadan itu, ya, saum kita itu dinilai berkualitas, dinilai ibadah dan bisa berbuat ampunan juga, menghasilkan ampunan juga. Kenapa? Ya, karena saum kita itu dibarengi dengan aktivitas rutinitas kita. Ya, ketika kita pergi ke pasar sedang saum, ya,
Kita pergi ke masjid sedang saum ya. Kita pergi ke kantor sedang saum, kita pergi ke pesantren, ke sekolah sedang saum. Nah, itu pahala saumnya tuh di situ ya. Kita rela berlelah-lelah, kita rela melakukan aktivitas-aktivitas lain, sedangkan kita dalam kondisi sedang menahan lapar dan dahaga. Nah, itu pahalanya tuh di situ ya. Lalu gimana kalau misalnya puasa rebahan terus ya? Kalau puasa diam diri terus, ya puasanya nggak ada berkahnya gitu ya, puasanya nggak ada manfaatnya gitu. Kalau kita tidak dibarengi dengan aktivitas-aktivitas kita, walaupun sifatnya duniawi ya. Apalagi kita bisa memaksimalkan saum kita dengan aktivitas yang ke akhirat ya, aktivitas-aktivitas ya, amaliyah kebaikan kita, seperti contohnya baca Quran ya, misalnya mengajar, zikir gitu kan. Nah, itu bisa menjadi nilai plus juga ya. Udah mah baca Quran pahala ya, setiap hurufnya 10 kebaikan, tambah lagi kita sedang berpuasa. Nah, di situ keberkahan puasa. Disitulah kita mendapatkan ampunan ketika kita sedang berpuasa ya. Makanya kita di 4 hari ya, kita punya 4 hari lagi di bulan Ramadan, kita punya 4 hari lagi melaksanakan saum. Marilah kita maksimalkan 4 hari ini. Jangan sampai kita buat 4 hari ini justru menyesal ya, karena kita kurang memaksimalkan Ramadan tahun ini ya. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita semua. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik bagi kita semua ya, karena kita tidak tahu ya, apakah kita tahun depan sudah dipanggil oleh Allah sehingga kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan ya, ataukah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita tidak tahu ya. Maka dari itu ya, kesempatan kita 4 hari lagi, siap-siap untuk memanen pahala di bulan suci Ramadan ya. Karena bulan saum ini ya, itu pahalanya berbeda ya, berbeda dengan pahala sholat ya, berbeda dengan pahala sedekah ya. Karena ada di sebuah hadis yang intinya tuh puasa itu untukku ya, dan saya sendiri akan membalasnya, itu kata Allah ya. Di dalam itu hadis riwayat Ahmad kalau nggak salah ya. Nah, itu puasa itu ya nggak lewat perantara malaikat dulu ya, tapi itu langsung dari Allah ya, langsung dari Allah ya. Dan kalau langsung dibalas oleh Allah itu ya, balasannya berlipat ganda ya, berlipat ganda, berbeda dengan pahala-pahala amal kebaikan lainnya. Maka dari itu siapkan diri kita untuk senantiasa, kalau Rasul tuh mengencangkan ini ya, apa, ikat pinggangnya ya ketika Lailatul Qadar tuh. Jadi senantiasa terus ibadah gitu kan, memaksimalkan ya, sampai ya dikurangi waktu istirahatnya gitu kan, untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.